Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato, ketemu lagi di Hiro Monolog. Dan sekarang jam 6.20 sore. Jadi baru buka puasa ya teman-teman. Selamat berbuka puasa. Dan yang lagi jalanin puasa, semoga lancar semuanya ya. Sampai akhir puasa Ramadan. Oke, hari ini aku pengen bahas komen yang udah masuk ke video sebelumnya. Yang video berjudul Hiroaki Kato pernah puasa nggak sih? Hiro Monolog yang sebelumnya. Terus ada pertanyaan dari Dedi Kali. Thank you Dedi Kali. Kak Hiro, agamanya apa ya? Mohon maaf katanya. Oke, jadi aku pengen bahas tentang agama saya Hiroaki Kato. Sebenarnya bukan hanya aku sih ya. Hari ini pengen bahas tentang agamanya orang Jepang itu apa. Nah, banyak yang bertanya. Aku udah hampir 8 tahun tinggal di Jakarta. Dan dulu waktu tahun 2006 sampai tahun 2007, aku pernah kuliah di UGM Yogyakarta selama 1 tahun sebagai exchange, pertukaran pelajar. Aku tendang tripodnya. Jadi dulu pernah kuliah di UGM dan waktu itu juga aku sering banget ditanya, agamanya apa ya? Hiro agamanya apa? Mas Hiro agamanya apa? Mas Hiro. Yes. Nah, mungkin teman-teman yang punya kenalan orang Jepang, mungkin pernah tanya pertanyaan yang sama kali ya ke orang Jepang. Dan mereka pasti bingung jawabnya. Rata-rata begitu. Termasuk aku waktu tahun 2006. Karena nah, kesimpulannya adalah kebanyakan orang Jepang itu pasti jawab tidak punya agama. Nah, aneh banget kan bagi teman-teman Indonesia. Karena di KTP Indonesia itu masih ada kolom yang harus kalian ngisi tentang agama kan sampai hari ini. Dan ada di Pancasila juga Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Jadi warga negara Indonesia, WNI. Orang Indonesia itu harus punya agama untuk tinggal di Indonesia sepertinya kan. Tapi kalau di Jepang itu nggak ada syarat kayak gitu. Jadi ada yang percaya Tuhan, ada yang percaya enggak. Ada yang ikut agama, ada yang enggak. Tapi kebanyakan orang Jepang itu percaya diri sendiri itu nggak punya agama. Mari kita lihat beberapa statistik di Jepang. Coba aku search beberapa ini ya. Oke. Coba kita lihat kira-kira agama apa aja sih ada di Jepang gitu. Menurut Wikipedia, selalu Wikipedia nih. Menurut Wikipedia, ini data 2020. Data 2020, ada yang percaya Shinto. Agama Shinto 48,6%. Yang berikutnya nomor 2, Buddha 46,3%. Dan nomor 3, Kristen 1%. Dan selain itu 4%. Jadi agama selain Shinto, Buddha, dan Kristen itu ada 4%. Itulah rata-rata statistik di Jepang. Tapi ini pun aku merasa nggak sebanyak ini yang percaya Shinto dan Buddha menurutku. Karena ini susah nih statistiknya. Karena kalau kita ditanya percaya atau enggak, mungkin abu-abu jawabannya. Agak ragu. Percaya enggak? Percaya atau enggak tahu. Tapi kita itu sering ikut kebiasaan Shinto dan Buddha. Kalau misalnya setiap tahun baru kita mengunjungi kuil untuk berdoa supaya setahun itu beruntung, menghindari dari hal-hal yang kurang beruntung atau penyakit atau perang atau semua masalah yang bakal ada. Itu kita mau hindari semua masalah yang ada.
di depan kita. Jadi setahun sekali, biasanya tahun baru kita mengunjungi kuil. Nah itu jadi Shinto kan. Bulan Agustus, itu biasanya bulan Agustus tuh bisa disebut bulan yang roh ancestor kita itu kembali lagi ke rumah kita atau tempat tinggal kita atau kampung halaman. Itu namanya Obon. Nah itu juga salah satu pengaruh dari Buddha kan. Nah kayak gitu, jadi di dalam kehidupan sehari-hari sudah ada unsur dari Shinto dan Buddha dan segala macam. Bukan malah sih, kita kan sering merayakan Natal juga kan, itu dari Kristen. Kita itu merayakan Natal pada Desember. Kalau teman-teman yang pernah datang ke Jepang pas Natal, kalian pasti tahu kan suasana di Jepang dan Tokyo, bukan Tokyo sih, suasana di Jepang, seluruh Jepang itu sudah jadi kayak Natal. Benar-benar mereka merayakan Natal, tukar kado dan segala macam. Tapi kebanyakan orang Jepang itu tidak percaya Kristen. Bukan berarti tidak percaya sih. Merayakan Natal, tapi belum tentu mereka itu Kristen, ya kan? Iya dong, iya dong. Jadi kalau lihat dari luar negeri ini aneh sih sebenarnya. Jadi aku juga, karena aku lahir di Jepang, besar di Jepang ya. Padahal walaupun 2 tahun pernah tinggal di Amerika, US, di Miami, dan 8 tahun tinggal di Indonesia. Tapi sebelum aku datang ke Indonesia, aku kan lahir besar di Jepang. Jadi kita itu jarang bahas tentang agama. Karena jarang yang punya agama di dalam kelas sekolah gitu kan. Bisa satu kelas, satu generasi. Kalau ketemu sama teman-teman, jarang banget bahas agama karena mereka nggak punya agama. Kita nggak punya agama. Iya, jadi kita itu sangat biasa ya hidup tanpa agama. Jadi ya mungkin salah satu hal positif yang tidak punya agama adalah alasan untuk putus sama pacar atau tidak bisa nikah dengan alasan beda agama itu tidak ada di Jepang, ya kan? Jarang ada di Jepang karena ada yang Kristen, ada yang Muslim juga. Tapi jarang ada harus putus karena beda agama. Nah, itu mungkin bisa dibilang hal positif. Mungkin. Anyway, seperti itulah. Jadi unsur-unsur dari agama Buddha atau Shinto itu sudah ada di dalam kehidupan sehari-hari kita orang Jepang. Kami orang Jepang. Ya. Dan coba kita lihat Muslim di Jepang itu kira-kira berapa persen? Ini datanya tahun 2018. Jadi mungkin sekarang 2022. Jadi mungkin lebih bertambah daripada angka ini. Cuman Muslim di Jepang, orang Jepang yang Muslim di Jepang itu 0,2% dari seluruh penduduk. 0,2%. Sangat minoritas ya, minority. Tapi sekarang kan banyak pekerja Jepang, pekerja luar negeri, orang asing, pekerja asing atau juga mahasiswa dari luar negeri kan banyak datang ke Jepang dan sekarang banyak Muslim sih. Makanya masyarakat Jepang itu mulai peduli sama teman-teman Muslim. Mereka mau siapin musola atau mereka mau siapin tempat ibadah atau ya mereka mau memperhatikan teman-teman Muslim karena nggak bisa makan makanan halal ya, termasuk babi kalau Jepang ya. Ya jadi banyak yang mulai peduli karena banyak yang Muslim tuh datang dan masuk ke Jepang, masyarakat Jepang. Tapi kalau di dalam masyarakat Jepang sendiri hanya 0,2% saja yang ada di Jepang. Makanya sangat minority ya. Kalau masjid yang besar ada di Tokyo, di Meguro, di dekat kedutaan besar Indonesia ya.
ada juga sekolah Indonesia juga ada di kota Meguro di Tokyo. Di situ ada banyak Muslimnya karena banyak orang Indonesia di situ, dekat kedutaan besar Indonesia di Jepang. Gitu. Jadi saya sendiri juga bisa dibilang tidak punya agama. Tapi kami orang Jepang itu walaupun tidak punya agama, tapi kita itu merasa ada banyak dewa-dewa. Bukan kita sih. Aku sendiri ya. Aku sendiri percaya ada banyak dewa. Maksudnya masing-masing tempat itu punya dewa sendiri. Itu kepercayaan aku dan sebagian orang Jepang itu kayak gitu sih. Namanya istilahnya Yaoyorozu no Kami. Yaoyorozu no Kami itu dewa yang jumlahnya sejuta banyak dan ada di mana-mana. Jadi masing-masing tempat itu punya dewa sendiri, jadi kita harus menghormati dewa itu. Jadi nggak boleh bertindak sembarangan. Kalau misalnya kita buang sampah sembarangan atau kencing sembarangan, itu mengotori tempatnya dan juga tidak menghormati dewa yang ada di situ. Ada seperti itu di dalam pikiranku. Dan juga mungkin teman-teman orang Jepang yang lain juga banyak yang merasa kayak gitu. Jadi sebenarnya kami juga punya banyak kepercayaan. Mungkin ada juga adat-adat dari budaya, dari daerah juga kita belajar sih. Tapi untuk agama yang Tuhan yang Maha Esa itu mungkin sedikit kurang familiar bagi kami orang Jepang. Jadi kadang-kadang bingung kalau ditanya agamanya apa, tidak punya agama itu jawabannya, atau malah kita jawab Shinto atau Buddha, tapi nggak begitu percaya juga Shinto atau Buddha, nggak begitu tahu juga tentang Shinto dan Buddha. Tapi karena hal-hal yang ada di dalam Shinto dan Buddha yang kadang-kadang kita lakukan dalam hidup sehari-hari, makanya kadang-kadang kita jawab Buddha atau Shinto. Dan kadang-kadang juga kalau kita jawab tidak punya agama, kadang-kadang kita dikira aneh dari orang Indonesia, jadi terpaksa kita harus jawab agamanya. Mungkin terdengar aneh, tapi daripada dicuriga orang aneh, dikira orang aneh, kita jawabnya, oh ya Shinto, oh ya agama. Karena itu lebih mudah jelasinnya. Oh Shinto, oh Buddha gitu kan. Tapi kalau kita jawabnya tidak punya agama, kayak bagi orang Indonesia itu langsung muncul tanda tanya di sini. Tidak punya agama? Emang bisa? Makanya sampai sekarang banyak yang nanya agamanya apa ya, Mas Hiro agamanya apa. Sebenarnya bukan hanya siapa Dedi Kali, tapi banyak yang nanya sih lewat DM atau lewat komen-komen sosial media yang lainnya. Mas Hiro agamanya apa ya? Mungkin itu topik yang sangat penting buat orang Indonesia ya. Tapi kalau kami orang Jepang agak bingung untuk menjawabnya. Tapi rata-rata jawabnya sih mungkin tidak punya agama. Atau Shinto atau Buddha. Begitu. Tapi di sekitar gue ada banyak teman yang menikah dengan orang Indonesia dengan masuk ke Islam. Ada juga kayak gitu banyak. Dan mereka belajar tentang Islam dan mereka benar-benar berusaha menjadi Muslim. Dan itu sangat aku respect mereka yang punya agama dan percaya Tuhan karena pengen ikut istri atau pengen hidup lebih damai atau lebih bahagia bersama istri. Jadi aku sangat menghargai mereka juga. Tapi kalau aku sendiri sih sampai saat ini belum punya agama dan juga aku tetap percaya ada banyak dewa-dewa
Yaoyorozu no Kami di sekitar aku. Dan juga tetap aja ikut kebiasaan Shinto dan Buddha, beberapa kebiasaan dari Shinto dan Buddha. Kalau lihat dari sudut pandang seperti ini, orang Jepang itu sangat aneh. Bukan aneh. Orang Jepang itu sangat tidak umum ya. Karena selain orang Jepang itu kebanyakan rata-rata punya agama kan. Rata-rata punya agama. Mungkin orang yang tidak punya agama itu mungkin minoritas ya di dunia. Tapi kalau di Jepang itu sangat umum. Itu lucu juga sih hal-hal kayak gitu. Sebenarnya di dalam video ada juga pertanyaan yang nanya kenapa orang Jepang itu merayakan Natal padahal mereka bukan Kristen. Nah, mungkin aku bahas di video berikutnya atau video yang lain ya untuk soal itu. Kenapa orang Jepang mulai merayakan Natal? Atau orang Jepang kenapa pernikahannya dengan ala Kristen? Itu juga aneh sih. Itu juga aneh. Mereka itu sumpah pernikahan kepada Yesus Kristus. Padahal mereka nggak percaya Yesus. Aneh. Sungguh aneh. Cuman ya emang itulah masyarakat Jepang. Jadi kadang-kadang aku bahas tentang itu juga ya. Oke, sekian. Terima kasih banyak hari ini. Semoga jawabanku bisa membantu kalian lebih paham tentang orang Jepang. Dan Debbie Kali, semoga kamu puas dengan jawaban aku. Oke, kalau ada pertanyaan yang lain tentang Jepang atau seputar Jepang atau tentang aku Hiroaki Gato, silahkan nulis di komen. Nanti aku baca dan kalau bisa aku jawab, ya aku jawab dalam video-video berikutnya. Oke, sekian dan jangan lupa nonton video lirik single terbaru dari saya berjudul 39 Sankyu. Dan juga kalian bisa menikmati lagu-lagu Sankyu 39, lagu terbaru aku di kanal-kanal desa kesukaan kalian. Jadi silahkan check it out. Dan jangan lupa juga share lagu-laguku di sosial media kalian, itu sangat membantu. Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Nama saya Hiroaki Gato, sampai bertemu lagi di Hiro Monolog berikutnya. Bye-bye.